Dan memang disebutkan dalam riwayat kita punya qarin minal jinni dan qarin dari malaikat. Ada dari jin. Bahkan Nabi mengatakan termasuk aku punya qarin dari bangsa jin, qarin. Akan tapi aslam. Nabi selamat, tidak akan terganggu. Atau mengatakan aslama itu masuk Islam. Jadi aslama domirnya aku, aslama aku selamat, atau aslama dia telah masuk Islam dan tidak ganggu Nabi. Betul riwayat itu bahwasanya ada qarin dari bangsa jin pada dirimu. Kemudian ada lain lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung dari setan jin laki-laki perempuan. Di WC-mu ada jin. Ketahuilah, itu berita itu benar, tapi jangan hidupmu ribut dengan urusan jin, ibarat begitu. Tidak dikelihatkan oleh Allah, tidak kelihatan kan? Alhamdulillah. Kalau diperlihatkan gimana kita? Nggak ada usah cari jin, cari pengikut jin. Ngejar jin, nangkep jin. Ada apa? Nangkep belalang digoreng. Ada orang aneh-aneh nangkep jin. Itu biasanya suka punya ruqyah aneh itu nangkep jin. Nanti ini banyak ruqyah. Jangan-jangan tukang ruqyahnya tadi yang tanya nangkep jin. Jadi enggak. Jadi jin itu betul ada. Bahkan jin itu banyak. Tapi dia tidak bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Mereka melihat kita. Innahu yarakum, mereka melihatmu. Jin itu melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Innahum yarakum, dia melihatmu, tapi kita tidak melihat mereka. Alhamdulillah tidak dikasih tahu oleh Allah. Kalau dikasih tahu oleh Allah kita ngelihat kan pusing. Orang begini banyak sudah pusing. Kita lah apalagi jin yang suka mengganggu. Ya. Nanti mengganggu ya kita dengan waswas minal min syarril waswas ya. Qul adrubin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Waswasnya jin, wan nas dan manusia. Jadi jin godionya dengan waswas. Jadi tidak usah khawatir, betul itu ada dari Nabi, tapi ketahuilah kalau anda orang yang dengan Allah tidak akan terganggu dengan itu semuanya. Kemudian masalah ruqyah, ada ruqyah benar, ruqyah syariah ada, riwayat banyak, membaca surat Al-Fatihah, ruqyah, hadis sahih, membaca ayat surat Al-Fatihah atau ayat-ayat apa saja Al-Quran, syifa semuanya. Tapi ya sebatas itu, ruqyah itu, baca Fatihah, ditiupkan di orangnya, begitu. Dan Allah berikan kesembuhan melalui itu semuanya. Ruqyah ada, ruqyah syariah adalah dengan kesederhanaan. Tidak pakai tambahan jin-jin lagi. Kalau sudah ada berita tentang, waduh ada ularnya. Astagfirullahaladzim Ustaz, ada ularnya. Saya cerita kepada saya, pede lagi cerita ke saya. Buya, ada ularnya. Ente kali ularnya. Aneh-aneh, tidak perlu. Kalau ada orang ngomong begitu, apa kata Imam Syafi'i dan juga Imam Ibnu Hajar? Kalau orang ngaku-ngaku begitu itu adalah tidak diterima syahadatnya. Enggak, kesaksiannya tidak terima lagi orang ngaku-ngaku kok begitu. Enggak boleh itu, enggak benar itu. Enggak usah bilang, oh, Masya Allah diikuti 5.000 jin. 5.000 jin. Kalau satu jin 1.000 ngeluarkannya berapa duitnya? 5 juta. 5 juta itu kan. Kok ada 5.000 jin, 3.000 jin, ada. Biasa, ruqyah itu adalah ada orang punya masalah, kemudian didoakan, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, ditiupkan, atau ada air, ditiupkan di air, diminum, selesai, seperti itu. Nggak usah macam-macam. Dan juga ini ada sangkut pautnya dengan ada keberkahan seseorang. Ada orang berkah. Dan juga husnudzon seseorang. Ini. Yang tidak ngerti jangan ini. Ada orang datang kepada kami, Buya ada orang kesurupan, suruh ngobati. Saya tidak pernah belajar ilmu itu. Dipaksa saya tidak bisa. Makanya guru saya ambil betul, kalau kamu tidak bisa jangan ngaku-ngaku bisa. Datang komat kami, ketawa itu padahal dia pura-pura. Ngapain Buya itu kan begitu, gak enak nih. Biasa kalau tidak tahu saya bilang nggak tahu ya nggak tahu. Saya tidak tahu ada waktu itu di Cirebon kota sana ada orang datang, nggak bisa saya tidak pernah belajar ilmu itu. Sudah baca doain apa saja, ya udah ada. Nah, saya ingat ta'adzani, tak gebyur air gitu saja, biur sembuh katanya. Besok datang lagi enggak, saya tidak punya ilmu itu. Oh tak gebyur dikasih bak, tapi tak gebyur saja sudah. Bukan karena ilmu, enggak suruh nyiram, tak siram. Tidak boleh ngaku-ngaku, serang gara-gara sekali sembuh langsung. Oh ya, saya enggak, saya bukan. Makanya jangan kalau kesurupan jangan bawa ke saya. Ada bagiannya orang doa-doa yang dikabul. Dan jangan berbohong. Saya sudah datang lagi nggak bisa. Jadi ini adalah urusan ruqyah itu sangat sederhana. Doakan Allah, bacakan doa surat Al-Fatihah bisa sembuh. Dan kita hanya menjalankan itu, tapi bukan saya mengaku setelah itu saya. Bagian. Pernah di suatu tempat ada satu orang datang, saya lagi sakit leher saya. Orangnya biasa, giliran datang di hadapan saya, datang katanya. Wah ini kalau saya digulet gimana leher saya?
Saya tidak pernah punya ilmu-ilmu begitu. Jangan masuk wilayahnya sesuatu yang bukan wilayahmu. Saya tidak ngerti, selesai, aman. Akhirnya wallahualam saya doai, selesai, saya pergi, saya olahraga di bawah sana, karena saya tidak nyaman begitu. Kalau saya tidak bisa membela diri, nah saya dalam keadaan khusnudzonnya orang. Sudahlah pulang saja, insya Allah Allah kasih obat deh, saya bisa menjaga surat Al-Fatihah, Nabi ngajari Fatihah, selesai pulang. Wallahualam sembuh tidak sembuh sampai hari ini tidak tahu. Tidak usah ngaku-ngaku, oh telah sembuh, Buya ngobati orang. Wah ini diekspos nanti. Bingung tambahannya. Baik, nggak ada. Ruqyah sederhana, baca surat Al-Fatihah diantaranya, kemudian ditiupkan kepada orang meninggal, maka orang meninggal, orang yang sakit, orang yang terkena ini, baru setelah itu apa? Insya Allah beri kesembuhan. Itu ruqyah syar'iyah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.